sekarang kita berada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di Fakultas Ilmu Pendidikan ini ada 4 prodi. Yang pertama ada prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Yuk ikuti kami untuk menjelajahi prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi bagi adik-adik yang berminat untuk masuk di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, selamat bergabung. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Nasentus Lalian dengan NPM 31220028. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Odelian Pakelep dengan NPM 31220011. Perkenalkan, nama saya Oliva Marianana dengan NPM 31220055. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan artikel Nahake sebagai sebuah komunikasi dalam tradisi pertanian masyarakat Kaubele. Abstrak. Komunikasi dalam tradisi Nahake merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan yakni etnografi komunikasi. Metode pengambilan data yang digunakan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan ikut berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan ritual. Kajian ini menemukan bahwa Nahake sebagai sebuah ritual melewati tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan yang di dalamnya syarat dengan komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi nonverbal. Dalam ritual Nahake, komunikasi berfungsi untuk menjembatani masyarakat dengan alam, sesama, leluhur, dan Tuhan. Kata kunci yang kami ambil adalah Nahake, tradisi, dan sosiolinguistik. Pendahuluan. Yang pertama, Kampung Kaubele berada di Desa Oepuha Utara, Kecamatan Biboki Menleu, Kabupaten Timur Tengah Utara, sekaligus berada di bawah kekuasaan Raja Biboki. Pola pengelolaan sawah masyarakat Kaubele masih bersifat tradisional dengan menerapkan tradisi turun-temurun dari para leluhur, seperti halnya cara pandang mereka terhadap manusia, alam, leluhur, dan Tuhan. Yang kedua, terkait dengan pengelolaan pertanian sawah, masyarakat Kaubele melaksanakan ritual Nahake sebagai upaya untuk meminta berkat berupa hujan dan mencegah hama pada area persawahan kepada Tuhan melalui arwah para leluhur. Dan yang ketiga, bagi suku Dawan atau Atunmeto lainnya, ritual merupakan rangkaian doa dan persembahan ternak terpilih serupa ayam, babi, kambing, dan sapi beserta beras, sopi atau minuman lokal beralkohol, sirih pinang, dan lilin. Yang berikut metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi komunikasi dengan datanya dipaparkan secara deskriptif. Etnografi komunikasi merupakan metode penelitian untuk menelaah budaya dan atau komunikasi rutin sebuah kelompok masyarakat dengan mencari banyak elemen inti
yang menjadi ciri pandangan hidup budaya kelompok tersebut yang dapat diamati, dipahami, dibandingkan, disusun, dan diteorikan dengan sudut pandang orang lain dalam Bailet pada tahun 2009. Yang berikut, penelitian ini dilaksanakan di Kampung Kaubele, Desa Oepuah Utara, Kecamatan Biboki Menleu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informan utama penelitian ini sebanyak 11 orang informan dipilih untuk menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih mereka yang menguasai informasi dan turut terlibat dalam ritual Nahake. Informan tersebut terdiri atas sekretaris raja, amaf atau kepala adat, dan amnasi atau orang yang dituakan dan masyarakat setempat. Yang berikut hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama, Nahake sebagai ritual permohonan hujan dan pengusiran hama. Nahake berasal dari bahasa Dawan atau Haek yang berarti berdiri. Kata ini kemudian berubah menjadi Nahake yang berarti kesiapsediaan. Jika dihubungkan dengan konteks geografis, di mana masyarakat Kaubele yang tinggal yakni dekat pesisir pantai, kondisi curah hujan yang cukup luas, maka Nahake atau kesiapsediaan bermakna kecetakan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi situasi alam ketika curah hujan atau hama menyerang area persawahan. Yang berikut, menurut Bapak Marius Nesi atau Amnasi atau orang yang dituakan, Nahake merupakan ritual yang dilakukan masyarakat secara kolektif kepada Tuhan melalui roh para leluhur agar pencipta alam semesta membantu menurunkan hujan dan membasmi hama di area persawahan mereka. Namun, sebelum menghadap roh para leluhur, masyarakat perlu meminta izin dan restu raja yang masih hidup. Setiap tahun, masyarakat Kaubele melaksanakan ritual Nahake. Ritual ini biasanya dilaksanakan pada puncak musim hujan, yakni bulan Januari hingga bulan Februari. Proses penyelenggaraan ritual Nahake. Sebagai sebuah ritual, Nahake melewati beberapa tahap dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir. Berikut ini tahapan pelaksanaan ritual Nahake. Yang pertama, mengundang dan mengumpulkan warga Toen. Pada tahap awal, tokoh masyarakat mengundang dan mengumpulkan warga Kaubele untuk mendiskusikan pelaksanaan ritual Nahake. Pada tahap ini, amnasi atau tua adat diundang juga untuk membicarakan berbagai kebutuhan pelaksanaan ritual seperti hewan, kurban, ayam, babi, dan kambing, sopi, sirih pinang, beras, uang, dan lain sebagainya. Pada tahap ini juga amnasi memiliki utusan untuk memberitahukan dan meminta izin pelaksanaan ritual Nahake kepada Raja Biboki. Yang kedua, memberitahu dan meminta izin kepada Raja Tahu utusan yang menghadap raja membawa 1 botol sopi atau minuman lokal beralkohol, 1 bungkus rokok, dan sirih pinang. Yang ketiga, mengumpulkan uang atau bahan-bahan syarat adat buat loek. Masyarakat yang memiliki lahan sawah akan diminta keikutsertaannya baik secara langsung maupun melalui sumbangan dana. Yang keempat, jemput tua adat seun amnasi. Warga menjemput amnasi di rumahnya merupakan komunikator yang akan mewakili masyarakat Kaubele menyampaikan pesan kepada alam dan para leluhur dalam pelaksanaan Nahake. Kesimpulan, Nahake adalah respon manusia Kaubele atas tantangan alam yang mereka hadapi melalui komunikasi intens dengan lingkungan, manusia, dan transenden. Nahake sebagai sebuah ritual kebudayaan agraris menampilkan wajah unik dalam komunikasi antar pribadi, kelompok dalam memanfaatkan komunikasi verbal dan nonverbal. Baik, terima kasih Bapak dosen dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi hasil kerja kami. Sekian dan terima kasih.